Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa qala Allah aidan wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah kita pagi ini mendapatkan rezeki dari Allah yang maha banyak. Mulai dari alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Kita bisa hidup kembali. Kepada Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngape-ngape Bapak Ibu. Kita sudah matur sendiri, ya. Kita akan kembali kepada Allah. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Mungkin tadi sudah ada yang dahar, ada yang makan apa yang bisa dimakan. Alhamdulillahilladzi abngamana wasaqona wa jangalana muslimin. Kita mohon pada Allah agar dijadikan manusia-manusia yang selamat. Banyak lagi nikmatan-nikmatan yang sudah kita rasakan pada pagi hari ini. Mungkin tadi malam kita bangun dengan seger menunaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Insya Allah, Allah membuatkan ringan bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ketua Takmir Masjid Al-Arqam dan segenap pengurusnya, saya mengucapkan terima kasih mendapatkan kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan mengingatkan pada diri saya dan insya Allah bisa melakukannya, dan mungkin selebihnya bagi Bapak Ibu ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah meridhai pada kita semuanya. Amin. Tidak lupa selalu kita sanjungkan sholawat dan salam kita pada junjungan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan penjenengan bareng-bareng kita melakukan pengajian-pengajian di mana saja penjenengan lakukan. Dengan pencerahan dari Rasul kita bisa menunaikan apa yang bisa kita mampu lakukan. Dan mudah-mudahan tadi juga kita sudah berdoa, wa ngamalan mutaqabbalan, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah dan diudaneni apa yang menjadi permohonan kita. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak membebani umatnya, melainkan sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti kita, nanti ajalah, kalau sudah senggang waktu, kalau sudah umber, kalau sudah pensiun, kalau sudah tua, bahaya itu nanti. Tidak boleh. Karena apa? Orang yang semakin tua itu tidak semakin nikmat badannya Bapak Ibu. Mungkin yang usia sudah 70 tahun ke atas, ini akan merasakan. Kalau dulu berjalan bancang, sekarang kalau mau jalan banter wis wedi, mbokan kesandung. Monggo. Mumpung yang masih muda, gunakanlah waktu sebagus-bagusnya, senikmat-nikmatnya. Sholatnya masih masih utuh. Sujudnya eseh kepenak. Coba kalau panjenengan melihat orang yang usianya sudah sepuh, nek arep sujud juga kangelan,
bangun dari sujud apa meneh. Nah ini. Namun demikian, kita sebagai orang yang beriman pada Allah, sebagaimana minggu yang lalu sudah diterangkan tentang masalah keimanan, monggo. Kalau itu masalah hal-hal yang harus kita lakukan, ngapain kita tidak melakukan? Meskipun Allah memberikan, tidak membebani sesuai dengan kemampuan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana untuk bisa melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan? Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ini jelas sekali. Allah itu setelah memberikan sesuatu maka akan ada endingnya. Bahwa siapa yang berbuat baik akan diberi balasan baik. Siapa yang tidak melakukan atau siapa yang melakukan kejelekan, Allah pun akan memberikan apa yang dikerjakan. Jadi manusia tinggal pilih. Manusia tinggal pilih. Kehidupan manusia di alam dunia itu tidak berlenggang kakung, tetapi harus punya punya niat yang kuat. Karena ayat yang kedua yang saya bacakan dalam surat At-Taubah 105, wa quli malu. Ini perintah Allah. Wahai Muhammad, katakanlah, bekerjalah kamu. Artinya manusia disuruh untuk bekerja. Sebatas kemampuan yang kita lakukan. Kalau masih dari umur 25 sampai dereng pensiun, ini masih semangat. Tapi insya Allah sebelum pensiun sudah biasa untuk berorganisasi, sudah biasa untuk berkecimpung di masyarakat. Setelah pensiun ya penak saja, tidak apa-apa. Karena apa? Apa-apa yang kita lakukan selama kehidupan di dunia itu, fasayarallahu ngamalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dilihat oleh Allah, oleh Rasulnya, dan oleh orang-orang yang beriman bersama-sama dengan kita. Kita enggak usah kilo nyambut gawe, enggak usah. Tapi sudah jelas dalam ayat ini, bahwa perbuatan manusia itu dilihat oleh Allah, besok saksinya oleh Rasul, saksinya oleh orang-orang yang beriman. Andaikan kita tidak berbuat kebagusan, kita sendiri yang akan rugi. Setelah seperti itu, fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Habis jatahnya di dunia, maka kita akan dikembalikan kepada miliknya, yaitu Allah yang mengetahui barang yang gaib dan yang nyata. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Ngendikane simbah, gedongono kunci nono, pati iku mesti teko itu. Itu sudah jelas. Maka banyak orang bijak mengatakan, tidak usah minta mati, pasti mati kita. Tidak usah diminta. Tetapi perlu dirindukan. Rindu dengan kematian karena kita akan habis jatahnya di dunia dan kita akan kembali pada Allah dan akan diperlihatkan apa yang sudah kita kerjakan. Maka mari apa-apa yang bisa kita lakukan, maka dilakukan dengan sepenuh hati, dengan niat yang mantap, dan hanya mengharap ridha Allah. Ujung dari ayat, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan apa-apa yang sudah dikerjakan, mulai kewajiban, mulai kita balik sampai akhir hayatnya, semuanya itu akan diperlihatkan, akan dikembalikan, akan kita ketahui semuanya. Untuk itu, marilah kita menepuk pada diri sendiri apa yang sudah kita lakukan. Selama kemarin 1 hari mungkin masih ada yang terlewatkan, hal-hal yang tidak bagus, bercepatlah kita mohon maaf pada Allah. Dan kita selalu berhati-hati, jangan sampai kita berbuat salah atau merugikan orang lain, apalagi menyakiti orang lain. Karena apa? Kalau kita ada kesalahan pada Allah, kita bercepat istighfar. Terus minta mohon ampunan. Tapi kalau kita salah menyakiti pada orang lain, kita harus berhubungan langsung kepada mereka yang kita sakiti. Ini kan lebih sulit.
Makanya kita berhati-hati untuk berbuat apa saja yang kita lakukan dan perlu muhasabah setiap hari supaya kita tidak lupa. Ini mukadimah dari saya dan pada hari ini saya akan menyampaikan yang ringan-ringan saja supaya tidak menjadi beban bagi kita semuanya. Kalau di dalam judul itu kan bertamasya. Sepertinya kita ingat waktu-waktu mungkin pada waktu sekolah, pada waktu penjenengan mau berrekreasi, mau bertadabur alam, kok ada kata-kata bertamasya. Ini kan suatu apa ya? Ini saya cuma tidak melihat kamus juga enggak, cuma terinspirasi saya kok ingin menyampaikan ini. Kalau menurut saya tamasya itu adalah ungkapan kegembiraan. Mungkin kalau di RT, di kantor ada tabungan untuk wisata. Wah, besok bulan ini kita akan wisata. Kita akan bertamasya. Di mana bahwa kegembiraan yang akan dialami oleh pelaku untuk menikmati apa saja yang kita besok alami sesuai dengan waktu dan tempat yang kita kunjungi. Ini sudah terfikir di dalam benak kita jauh sebelumnya. Kurang sebulan mau piknik, mau bertamasya, tadabur alam. Sangune wis werna-werna. Kalau sekarang kalau cuma sehari keselen. Ini besok kita bermalam di hotel apa? Sudah ngerancang. Kita pergi, berangkat pagi, nanti di sana bermalam, paginya piknik lagi, melihat apa yang kita rencanakan, baru pulang. Sudah toto-toto kan? Sangu opo, uangnya berapa, singgo salin piro dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi kalau ibu-ibu yang piknik, tasnya kebek. Nek bapak-bapak biasanya sing penting nggawa duit oke, sae kandel gitu ya, Pak. Ini tamasya yang akan kita alami nanti kembali lagi ke rumah. Tidak seterusnya kita pergi dan piknik di sana, enggak. 2 hari saja sudah merasa capek. Itu yang akan kita alami, di mana kita akan bertamasya, akan bergembira ria, akan melihat sesuatu yang menyenangkan, maka kita sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Supaya di sana kita benar-benar happy. Kancane jajan, melu jajan di duit. Ibu-ibu yang lain buka sangune, kita juga sudah buka karena kita sanggup. Bermacam-macam. Di sana ada souvenir yang saya ingin, saya bisa beli. Semuanya serba menyenangkan. Apalagi kesempatan itu diperbolehkan ngastok garwane, putrane, putune. Sing penting ngitung porsi. Nikmatnya bukan main. Subhanallah. Itu kita tamasya 2 hari. Dan akan pulang ke rumah. Yuk ibu bapak kita bertamasya untuk yang abadi. Monggo. Kita akan bertamasya insya Allah. Karena kita setiap saat ya Allah mudah-mudahan amal kita mendapatkan ridha darimu dan selalu mendapatkan kebahagiaan dan akan ditempatkan pada tempat yang sangat menyenangkan. Mari kita bertamasya untuk yang abadi. Bahwa tamasya yang untuk abadi itu kita di dalam berislam itu kan sudah dirangkum di dalam rukun Islam. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Andaikan kelima itu sudah kita pegang dengan erat, insya Allah. Dan kita lakukan dengan penuh keimanan, maka surga sudah menunggu kita. Subhanallah. Surga yang sudah disediakan oleh Allah itu di dalam Al-Quran sudah banyak sekali ayat-ayat yang memanggil kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yuk kita bercepat mencari keridhaan Allah, maghfirah Allah agar kita besok masuk di surganya Allah. Di mana digambarkan surga itu luasnya antara langit dan bumi. Dan itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Tinggal kita meraih ketakwaan kita. Bagaimana kemarin-kemarin kita mendengarkan dengan Ramadan, la'alakum tattaqun. Lah ini sekarang kita ditagih oleh Allah. Kapan takwa kita, seberapa takwa kita, agar surga itu bisa kita tempati. Tadi saya matur dengan rukun Islam yang kelima ini kita pegang erat, insya Allah. Saya belum bisa melakukan yang kelima, haji. Karena memang haji mastata'tum bagi orang-orang yang sudah mampu. Mampu biayanya, aman perjalanannya, sehat badannya. Tahun ini aturan mampu wis bayar lunas, sehat badannya, tidak aman perjalanannya karena kota Indonesia cuma 50%. Sehingga aturan sekarang yang bisa tindak haji itu berusia 65 tahun ke bawah. Yang daftar hajinya 3 Januari 2012. Itu aturan sekarang. Ini menunjukkan bahwa semuanya itu adalah sudah diatur oleh Allah. Bagi Bapak Ibu yang sekarang rawuh atau yang punya saudara kok belum bisa tindak, diberi motivasi, kita sudah bismillahirrahmanirrahim, mantap akan menunaikan, sedangkan sekarang belum berangkat, serahkan saja kepada Allah. Tidak usah galau. Karena itu semuanya sudah aturan Allah. Bagi orang yang beriman itu segalanya akan merasa nikmat. Haji tidak bisa. Puasa kebetulan baru sakit. Puasa baru sakit boleh tidak puasa? Boleh kan? Besok di sarutangi pada waktu setelah puasa. Atau sakit yang menaun tidak bisa sembuh, boleh dengan fidyah. Atau dalam perjalanan tidak kuat puasa, boleh dengan berbuka dan nanti diganti dengan yang lain. Zakat. Zakat. Pak, kalau niku malah kudu entuk zakat deh. Tidak punya apa-apa, untuk makan sehari saja saya sudah kesulitan. Insya Allah dibebaskan dari Allah dari zakat. Kemudian yang nomor 2 adalah sholat. Orang Islam itu harus sholat. Kalau tidak sholat, jatuh kan? Tidak bisa dipegang. Masa kita akan megang satu? Tidak bisa. Megang satu syahadat itu tidak bisa. Maka ini menunjukkan monggo kita dengan siapapun juga, kalau punya teman, punya saudara, punya anak, punya cucu kok tidak sholat, harus. Ini adalah merupakan hal yang perlu selalu diingatkan dan diingatkan. Saya masih ingat anak-anak saya ya pada waktu masih SMA. Mesti ibu arep ndang wis sholat durung ya kan gitu. Ya ini memang tugas kita orang tua. Saya juga merasa prihatin. Kebetulan saya kalau hari Jumat itu kerep pertemuan di GOW, jadi kalau waktu Jumat itu banyak melihat, ya subhanallah, malah jalan-jalan di alun-alun. Kalau enggak ya main HP di terasan tempat duduk alun-alun, enggak sholat Jumat. Subhanallah. Ini kan memprihatinkan sekali. Ibu bapak rahimakumullah, kami sudah jam berapa pun tidak kelihatan dari sini. Untuk itu kesemuanya ibu bapak, termasuk saya juga baru menasihati diri saya sendiri. Dari mulai syahadat sampai menunaikan haji itu, benarkah kita hanya mencari ridha Allah? Ini pertanyaan besar. Karena kalau terselip sesuatu yang tidak karena Allah, tidak akan sampai ke sana.
Jadi insya Allah ini cuma mengingatkan saja. Okay. Tadi saya di awal matur enteng-entengan saja lah. Bertamasya saja. Yang mengindahkan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita tidak lepas. Tidak lepas bahwa manusia itu merasa kurang. Maka harus berusaha. Bagaimana supaya saya sesuai dengan tuntunan bagaimana untuk bisa melakukan. Tetapi selalu kita bersyukur bahwa Allah mencukupi apa yang kita mau. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang gersuloh. Tidak ada artinya manusia gersuloh itu. Makanya banyak nasihat. Dikala kita senang, monggo banyak alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Di waktu kita tidak senang, astagfirullah, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan saya, dosa saya, kekurangan saya. Mungkin saya kurang benar dan sebagainya dan sebagainya. Untuk berikutnya, marilah Ibu dan Bapak sekalian, kita raih kebahagiaan. Tamasya kita untuk dunia dan akhirat. Ya. Karena apa? Kita sekarang masih hidup di dunia, maka perlu kita tamasya di dunia. Namun kita tidak akan melupakan kenikmatan kelak di akhirat, karena itu yang abadi. Panjenengan bisa melihat dalam surat Qasas ayat 77. Okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Karena manusia memang boleh digoda, setan itu manusia boleh. Allah membolehkan bagi siapa yang mau digoda. Tetapi insya Allah karena kehati-hatian kita selalu waspada, selalu berhati-hati. Maka Allah sudah memberikan peluang kita dan carilah pada apa yang telah disediakan, dianugerahkan Allah kepada kita semuanya, yaitu kebahagiaan akhirat. Bahwa di akhirat itu ada kebahagiaan yang hakiki. Sementara kalau kita membicarakan masalah bondo ra iso digawa mati. Bisa Bu, Pak, monggo kita belajar. Jangan semuanya harta kita untuk dunia, tapi untuk akhirat kita perlukan. Kan kemarin pada waktu sebelum Ramadan mungkin ada penceramah yang menyampaikan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas. Ya Allah, mbok kula duripke meneh. Kita hidupkan lagi ya Allah. Mau apa? Akan sedekah dan akan berbuat baik. Bu, Pak, kita sekarang masih ada di dunia. Monggo. Bersedekah yang banyak, infak yang banyak, jariah yang banyak. Ini sudah beberapa bulan yang lalu dan kemarin juga sudah disentil dan insya Allah nanti juga akan ada rapat pengembangan Arkom. Monggo kita siap-siap mulai bulan-bulan kemarin kita sudah nabung. Begitu launching dibuka tentang infak untuk pengembangan masjid, berbanyaklah. Itu yang akan kita bawa kelak. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada majelis-majelis manapun yang kita datangi, di mana di situ ada yang menampung jariah kita. Karena itu yang akan kita bawa, harta itulah yang akan kita nikmati kelak besok. Di sini banyak kotak-kotak yang berjalan, di depan juga ada, monggo. Kalau itu sudah kita persiapkan, insya Allah dari rumah itu sudah ada. Sudah dicawisi oleh Allah. Ngandel saja. Allah itu kan maha kaya. Jadi pada hakikatnya kebahagiaan akhirat itu memang harus kita perhatikan dan ayat ini malah yang awalnya pada ayat tersebut. Carilah kebahagiaan akhirat. Mulai bangun tidur,
Untuk kebahagiaan akhirat apa? Monggo. Amaliah apa? Kalau yang berkaitan dengan harta, apa yang harus kita tasarufkan sebelum kita belanja untuk dunia? Ini penting sekali. Karena kebahagiaan akhirat itu tamasya yang tidak akan kembali ke dunia. Tidak mungkin kembali kita ke dunia. Tamasya yang selama-lamanya, abadan. Kalau kita tidak benar-benar di dalam mencarinya, saya juga baru melatih diri, Bu. Belajar dan belajar bagaimana supaya tamasya kelak kita di akhirat nanti akan happy. Gambaran-gambaran surga kan nikmat sekali ya Bu ya. Di rumah penjenengan punya dalam yang bawahnya ada air yang mengalir Bu? Belum nggih. Tapi sementara di hotel-hotel yang enggak di hotel lah, di Wonosobo saja saya pernah mendayoh bertamu, ada rumah di bawahnya itu kolam besar, kemudian di atasnya kita duduk di situ. Subhanallah. Iki kayak kesenangan dunia wis seneng ini iki. Belum kalau kita mungkin penjenengan ke hotel bintang 5 kemana. Itu di dunia saja kita sudah happy sekali. Apalagi besok di sana. Dalam Al-Quran gambaran-gambaran surga, dipannya saja terbuat dari emas. Kemudian pernak-perniknya dari intan berlian. Pun duwe berlian saon, Bu. Insya Allah. Mari. Sekuat tenaga kita. Walatan sana sibaka minad dunya, tetapi kebahagiaan dunia, kebutuhan dunia, happy di dunia jangan dilewatkan, jangan menjadi manusia peminta-minta, jangan. Al yadul ya khairominayadis sufla. Didiklah mereka-mereka bagi tetangga kita, bagi saudara-saudara kita yang tidak punya pekerjaan, bagaimana supaya punya pekerjaan sehingga tidak minta-minta. Kalau terpaksa karena dia tidak punya kemampuan, itu baru ada perhitungan tersendiri. Kita prihatin ya, kalau pas itu di jalan, bocah bagus, kok cuma minta-minta. Nah ini. Oleh karenanya Rasulullah juga mengingatkan, monggo andaikan kita punya saudara, punya tetangga, kok belum belum bisa mencukupi, bagaimana untuk kita bisa mengupayakan. Insya Allah di Masjid Al-Arqam juga mungkin ada program-program tentang pengentasan seperti itu atau penyaluran tentang kerja. Ini adalah merupakan amaliyah yang bagus sekali. Tidak kalah pentingnya dalam kehidupan di masyarakat ataupun di dalam keluarga, masalah kebahagiaan dunia ini penting sekali. Namun sekarang yang kita sangat ironis sekali ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dengan kemajuan zaman, kalau sudah di rumah bapak, ibu, anaknya 2 berarti berapa Pak? 4 ya. Duduk di kursi kok meneng kabeh, wanteng. Jan jebulane punya apa? Punya kegiatan sendiri-sendiri. Monggo kita atur bahwa kemajuan teknologi itu untuk kita manfaatkan yang bermanfaat. Kita perlu punya HP, itu perlu. Cah sekolah mau sekarang pakai HP, tetapi yang bermanfaat. Jangan sampai kemarin masih diungkap bahwa anggota dewan pada waktu sidang dolanan melihat film porno di syuting, jadi masalah. Penjenengan mungkin melihat di TV. Subhanallah. Wakil kita loh Bu. Anggota DPR kan wakil kita. Kok marah yang seperti itu? Na'udzubillah min. Yang terakhir. Untuk itu semuanya, marilah Ibu dan Bapak sekalian, kita tidak lepas selalu mohon pada Allah, mohon pertolongannya, mohon kemudahannya. Andaikan kita punya permasalahan, punya kesulitan, segera ada jalan keluar, dan insya Allah Allah akan memberikan rizki dari manapun datangnya, karena di dalam surat At-Tolak sudah diterangkan seperti itu. Kita harus mantap saja dan kita harus selalu berhusnudzon pada Allah. Kita akan diberi kenikmatan oleh Allah selama kita taat pada Allah dalam kehidupan. Yang terakhir, ini ada
fotokopinan nggih, mungkin panjenengan sudah menerima. Di antaranya adalah doa teguh pendirian, nggih. Karena kalau kita di dalam kehidupan kok liar liur ini tidak bagus. Bahwa manusia itu harus punya prinsip, harus punya keteguhan jiwa supaya kita bisa melakukan sesuatu itu dengan enak. Sebuah doa di sini tertulis, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wa as'aluka al-azimata fil rusdi wa as'aluka syukran nikmatika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lamu innaka antal alamul ghuyub. Doa itu kalau tidak ditabri, tidak disenangi, menghafalkannya sulit. Tetapi kalau kita ada harapan dan ada kemauan, doa itu akan mudah kita lantunkan, kita mohon pada Allah dan tahu maksudnya. Kalau kita sudah mau belajar menghafalkan baik Al-Quran maupun doa-doa itu akan menjadi mudah. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketegaran dalam menghadapi segala permasalahan. Hidup di dunia itu penuh permasalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua orang hidup pasti punya masalah. Hanya masalahnya berbeda-beda. Kalau orang yang sudah tua, kancane iso mlayu, areng mlaku lindek temen bu, mbok sing rada cepet pun mboten saged. Itu masalah. Bagaimana supaya bisa jalan dengan sempurna, cari vitamin. Dan masih banyak contoh yang lain. Wa as'aluka al-azimata fir rusdi. Aku memohon dengan sangat padamu ya Allah untuk berkenan memberikan curahan petunjuk. Tanpa hidayah dari Allah itu kita akan meraba-raba. Tetapi insya Allah dengan hidayah Allah kita akan menjadi mantap melakukan sesuatu karena kita berilmu. Lewat pengajian-pengajian, lewat melihat di TV, ataupun kita membaca di dalam buku-buku yang kita miliki. Wa as'aluka syukran nikmatika wa husna ibadatik. Aku mohon padamu dapat mensyukuri nikmat dan melakukan ibadah kepadamu dengan baik. Syukur nikmat itu diperintahkan Ibu Bapak. Kalau kita senang mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan memberikan kenikmatan yang lain. Tetapi kalau kita tidak pernah bersyukur ya biasa, kalau itu biasa. Tapi insya Allah kalau orang yang beriman dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Belum lagi di dalam surat Al-Ahqaf 15 ya, kita disuruh untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa asli fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inilah muslim. Ya Allah. Kemudian kita mohon pada Allah agar ibadah kita bagus. Setiap saat kita mohon ke Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati insyaallah. Kemudian wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Aku memohon kepadamu lesan yang jujur, Bu, ini lesan. Lesan di dunia masih bisa molak-malik ini lidahnya. Putih jadi merah, merah jadi hijau bisa. Tapi ingat, kelak besok Yasin 65 nggih. Mulut kita akan dikunci, kita yang akan matur di tangannya. Kita berhati-hati. Hatinya mudah-mudahan selalu lurus. Husnudzon dengan siapapun juga. Niat yang mantap. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung padamu dari kejelekan yang engkau ketahui ya Allah.
itu jelek kok kita lakukan. Contoh mudah nggih, kalau di dalam masalah sholat. Sholat kok ngenteni komat areng mangkat niku kan ya gandapan. Monggo sebelum azan syukur sudah berangkat. Insyaallah. Wa as'aluka min harima ta'lam, dan aku mohon padamu ya Allah curahan kebagusan yang engkau ketahui. Yang terakhir, wastaghfiruka mimma ta'lam innaka antalamul ghuyub. Serta aku mohon padamu ya Allah curahan ampunan. Insya Allah kalau manusia sudah diampuni oleh Allah, apa saja akan jalan tol. Lurus, cepat, dan mudah. Makanya jangan lupa istighfar. Kemarin mungkin kalau di TV nggih, Ustadz Adi Hidayat, berbanyaklah istighfar pada waktu sahur. Monggo. Sebelum kita berangkat ke masjid masih ada waktu berbanyak istighfar. Dan kita juga selalu mohon pada Allah kekuatan lahir dan batin. Karena Allah yang akan memberikan segala sesuatunya. Perbuatan-perbuatan kita itu selalu diketahui karena Allah mengetahui yang gaib dan yang jahar atau yang kelihatan. Kiranya itu jamnya sudah nggih? Tidak kelihatan dari sini. Hah? Oh, kurang 8 menit. Sudah ada lah. Nah, banyak pengumuman-pengumuman mungkin dari takmir, nggih. Itu saja. Karena kebodohan saya, nek wis mentok nggih pun, enggak punya lagi apa yang saya keluarkan sudah habis. Nanti malah kalau saya banyak ngomong, malah tidak pada fokusnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, marilah Ibu dan Bapak sekalian, kita bertamasya dunia akhirat, dan kita memohon kebahagiaan pada Allah, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.